Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, setidaknya dalam 1 minggu terakhir, dexamethasone menjadi perbincangan dunia. Obat ini disebut WHO mampu mengobati COVID-19. Lalu obat apakah ini dan bagaimana sikap resmi pemerintah Indonesia terkait dengan hasil penelitian ilmuwan Inggris? Cek faktanya akan disampaikan oleh Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Vera dan juga pemirsa, nama dexamethasone dalam 1 minggu terakhir ramai disebut di kalangan masyarakat. Tepatnya sejak hari Rabu 17 Juni 2020, hal ini dikarenakan pada hari Rabu di akhir pekan lalu, atau lebih tepatnya di pekan lalu, WHO menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dari sejumlah ilmuwan Inggris yang menemukan bahwa dexamethasone disebut dapat menyembuhkan COVID-19 secara global. Kita lihat informasi grafis yang pertama, ini disampaikan oleh Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kami kutip dari AFP, ini disampaikan pada hari Rabu 17 Juni 2020. Pada dasarnya WHO menyebutkan dan mengapresiasi penemuan dari dexamethasone yang disebut bisa menyembuhkan COVID-19 dari sejumlah ilmuwan Inggris yang dipimpin oleh tim ilmuwan dari Universitas Oxford. Di sini Tedros menyebutkan ini adalah berita bagus dan saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Inggris, Universitas Oxford dan banyak rumah sakit serta pasien di Inggris yang telah berkontribusi pada terobosan ilmiah yang menyelamatkan jiwa ini. Dalam kesempatan yang sama, Tedros juga menyebutkan bahwa obat ini diharapkan dapat menekan angka kematian akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Dexamethasone, kita kenal lebih dekat lagi apa itu obat ini, pemirsa. Jadi di informasi grafis berikutnya dijelaskan bahwa obat ini definisinya secara ilmiah adalah obat perawatan steroid dosis rendah. Biasanya di Indonesia, obat ini dipakai untuk mereka yang ingin membentuk otot tubuh mereka. Fungsi lain dari obat ini untuk mengurangi peradangan dengan meniru hormon antiinflamasi yang diproduksi secara tubuh. Simpelnya, obat ini biasanya digunakan untuk penyakit artritis, gangguan kekebalan atau imun tubuh, reaksi alergi dan juga masalah pernafasan. Sekali lagi, masalah pernafasan. Dan sejumlah obat dari informasi yang kami himpun pada dasarnya memiliki efek samping. Dan dari 2.000 pasien yang tersebar di sejumlah rumah sakit yang ada di Inggris yang terlibat dalam penelitian ini, rata-rata dari mereka mengalami efek samping kecemasan, sulit tidur, penambahan berat badan, dan juga retensi cairan tubuh. Efek samping yang berwarna merah ini adalah efek samping mayor yang artinya banyak dari pasien yang mengkonsumsi obat dexamethasone ini menderita efek samping ini. Namun dalam jumlah kecil ada juga pasien di Inggris yang mengkonsumsi dexamethasone ternyata juga mengalami efek samping seperti gangguan mata, penglihatan kabur, dan juga pendarahan, pemirsa. Kita sudah mengenal sedikit tentang dexamethasone ini, tentang penggunaannya dan juga efek sampingnya. Kita lihat lalu seberapa efektifkah dexamethasone ini bisa menyembuhkan pasien dari COVID-19. Lagi-lagi berbasis pada data dari hasil penelitian ilmuwan Inggris, pemirsa. Jadi dari 2.000 pasien yang diteliti di Inggris yang dikonsumsi atau mengkonsumsi dexamethasone, hasilnya bagi pasien yang menggunakan ventilator, 1 dari 3 kematian dapat dicegah dengan menggunakan dexamethasone ini. Sementara untuk pasien yang kadarnya lebih ringan daripada pengguna ventilator, yaitu pasien yang menggunakan alat bantu oksigen, 1 dari 5 kematian dapat dicegah dengan dexamethasone ini. Artinya bagi pasien yang menggunakan ventilator, obat ini efektif 35%, sementara untuk pasien yang menggunakan alat bantu oksigen, obat ini efektif sebesar 20% untuk menekan angka kematian, pemirsa. Sehingga kalau kita simpulkan atau lebih tepatnya disimpulkan oleh para ilmuwan Inggris ini bahwa penggunaan dexamethasone untuk menyembuhkan COVID-19 hanya efektif untuk mereka yang mengidap COVID-19 dengan kategori sedang hingga berat. Mereka juga menegaskan bahwa penggunaan dexamethasone ini untuk pasien COVID-19 dengan kategori ringan tidak efektif. Di sini juga kami menekankan kembali bahwa obat ini tidak bermanfaat bagi pasien yang tidak menggunakan alat bantu pernafasan atau pasien COVID-19 dengan kategori ringan. Lalu bagaimana dengan respon dunia dalam 1 minggu terakhir ini? Kami meng-highlight sejumlah negara yang memberikan respon positif terhadap penemuan dari ilmuwan Inggris ini. Di Asia Selatan ada Pakistan yang menyebutkan bahwa obat ini sebenarnya relatif murah. Dan bahkan Pakistan mengklaim bahwa mereka bisa memproduksi obat ini di dalam negeri sehingga mereka langsung menggunakan obat ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di negara mereka.
Pakistan juga menegaskan bahwa obat ini tidak untuk pasien dengan gejala ringan dan wajib menggunakan resep dokter. Sementara negara Asia Barat atau Timur Tengah, Arab Saudi juga di pekan lalu langsung memutuskan untuk menggunakan dexamethasone untuk menekan penyebaran virus corona atau menekan jumlah pasien COVID-19 di negara mereka. Begitu juga dengan Inggris, negara yang berhasil menemukan dexamethasone untuk penyembuhan COVID-19 ini langsung menambahkan stok dari dexamethasone sampai 240.000 dexamethasone. Bahkan Inggris juga memesan obat ini dari pabrikan obat yang ada di India. Ini sejumlah respon global dalam 1 minggu terakhir pasca dexamethasone menjadi booming karena diapresiasi oleh WHO. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sama dengan 3 negara ini yang langsung memutuskan untuk menggunakan dexamethasone? Ternyata tidak, pemirsa. Ada 2 lembaga yang setidaknya sudah memberikan respon terhadap penemuan ilmuwan Inggris ini. Kami mengutip pernyataan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 disampaikan oleh tim komunikasi publik gugus tugas yaitu Dr. Reisa pada pekan lalu di hari Jumat. Pada dasarnya gugus tugas menekankan kepada masyarakat bahwa obat ini bukan obat pencegahan, bukan penangkal COVID-19 dan juga bukan vaksin. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Reisa juga menekankan kepada masyarakat bahwa obat ini harus dikonsumsi dengan resep dokter dan bukan obat untuk pencegahan atau vaksin. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengomentari hasil penemuan ilmuwan Inggris ini dengan lebih netral dengan mengatakan bahwa dexamethasone adalah golongan steroid, merupakan obat keras yang terdaftar di BPOM RI, pembeliannya harus dengan resep dokter dan penggunaannya di bawah pengawasan dokter. BPOM juga mengungkapkan bahwa mereka akan terus menjalin komunikasi intensif lebih tepatnya dengan sejumlah badan pengawas obat negara-negara lain yang ada di dunia, pemirsa. Lalu bagaimana dengan perkembangan penelitian atau riset dari obat-obat untuk menangani COVID-19 ini? Karena yang kita ketahui bahwa dexamethasone ini bukanlah obat pertama yang disebut-sebut efektif untuk menyembuhkan COVID-19. Kita lihat risetnya secara global karena WHO, yaitu Lembaga Kesehatan Dunia yang bernaung di bawah PBB, sampai saat ini masih terus melakukan uji klinis setidaknya sampai 4 kombinasi obat. Ada obat antivirus remdesivir, kombinasi iopinavir dan juga ritonavir. Ini biasa digunakan untuk penyembuhan virus HIV begitu, kombinasi iopinavir dan juga ritonavir dan interferon beta dan juga obat anti malaria kloroquine. Walaupun belakangan sejumlah lembaga kesehatan menyebut bahwa kombinasi obat dari hidroksikloroquine ini ternyata tidak efektif untuk menyembuhkan COVID-19. Dan WHO sejauh ini juga mengemukakan yang namanya Solidarity Trail WHO. Jadi semakin hari semakin bertambah negara yang menyatakan komitmennya untuk membantu WHO menguji klinis 4 kombinasi obat ini. Namun sayangnya negara kita walaupun sudah mengungkapkan akan bergabung dengan Solidarity Trail WHO ini, belum secara resmi bergabung dengan organisasi ini, pemirsa. Walaupun sudah ada 1-2 peneliti Indonesia secara perorangan bergabung untuk membantu WHO mengembangkan riset global ini. Terlepas dari penelitian global ini di dalam negeri, Universitas Airlangga Surabaya juga digadang-gadang bahkan mengklaim bahwa mereka menemukan kombinasi obat yang tepat untuk menyembuhkan COVID-19. Kita lihat 5 kombinasi obat yang diteliti oleh Universitas Airlangga Surabaya. Ini adalah 5 kombinasi obat yang masih diteliti oleh Universitas Airlangga Surabaya. Kombinasinya tidak berbeda jauh dengan WHO, dan dari kombinasi obat ini kita perhatikan bahwa ada sejumlah kombinasi obat yang menggunakan hidroksikloroquine yang sebelum dexamethasone memang juga sempat digadang-gadang bahwa obat ini mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Namun ternyata lagi-lagi sejumlah lembaga kesehatan belakangan menyebutkan bahwa hidroksikloroquine tidak efektif, pemirsa. Baiklah, dexamethasone adalah obat kesekian yang disebut-sebut mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Ilmuwan Inggris sudah menegaskan bahwa obat ini mampu menekan angka kematian akibat COVID-19. Semoga dexamethasone ini betul-betul menjadi angin segar bagi dunia agar bisa menghilangkan virus corona secara global. Saya kembalikan ke Vera. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas penjelasannya. Semoga kita harapkan obat dari dexamethasone bisa menjadi harapan baru untuk kita semua ya, untuk penyembuhan COVID-19 lebih cepat.